Shalom, Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Selamat malam. Iya, salam, salam Pak Mul. Ya, ya silakan Abi. Hari ini apa yang akan Abi bahas nih? Dan kita juga mungkin akan memberikan waktu ya buat teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Nanti pada akhir acara malam hari ini kita akan berdialog interaktif. Mau berdiskusi dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim, dipersilahkan untuk bergabung di link StreamYard yang nanti akan kami berikan. Silakan Abi, apa yang mau dibahas malam hari ini? Haleluya. Saya bergembira malam hari ini bertemu lagi dengan para jemaat Murtadin di seluruh Indonesia, jemaat Tuhan yang telah berpindah dari gelap menuju terang, dan itu semua karena kemurahan Tuhan kita boleh berjumpa lagi untuk membangun kehidupan toleransi dan damai di masa yang akan datang. Malam hari ini kedatangan pasangan muda suami istri yang akan bersaksi, dan akan saya tanyakan kenapa kok mereka begitu getol mencintai Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Ini kan kehidupan yang makin sulit, tetapi mereka tetap dalam keadaan sesulit apapun, mereka tetap mencintai Yesus Kristus dan Tuhan sebagai juru selamat mereka di dunia ini. Lebih-lebih juru selamat itu ketika kita nanti di yaumil qiyamah, yaumul akhirah, di mana hanya dialah tempat berlindung, tidak ada yang lain, tidak ada cara yang lain, dan tidak ada janji yang indah selain daripada janji kepastian masuk surga bersama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya panggil pasangan muda ini untuk saya wawancarai langsung. Tampilkan pasangan muda ini. Halo, saudara-saudara. Ini Salam. Ya. Dita adalah wanita yang sudah bertaruh untuk menghadapi bagaimana dia dianiaya, bahkan dibuat nol dari seperti mulai dari nol ya. Itulah yang dilakukan oleh keluarga Dita ketika dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Coba dicerita kenapa kamu kok awal mula masuk Kristen? Om, Abi, terima kasih ya buat kesempatan malam hari ini kita bisa berbincang-bincang. Jadi awalnya saya itu ceritanya saya Kristus sejak tabrak itu sama prima jasa di sekitar lampu merah Fatmawati. Nah di sana tuh saya melihatnya sih nggak ada apa-apa ya, tapi saya naik motor lalu kelempar gitu jauh, ketabrak sama prima jasa itu. Nah lalu di sana saya sempat koma gitu dan mengalami kecelakaan gitu. Saya hidup lahir dari keluarga yang nggak tahu itu apa, siapa gitu, bayangan yang datang ketika saya lagi koma tersebut. Sampai pada akhirnya ketika saya mulai sadar, saya mulai cari gitu. Suara dikencangkan lagi. Iya, saya mulai sadar, terus ya saya juga akhirnya mulai kenal beberapa lingkungan teman-teman dari dulu SMA saya gitu, sempat saya tanya gitu. Jadi gue kemarin koma nih, tapi di koma gue tuh ada sesosok yang bilang bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, kamu tidak akan bisa masuk aku. Sedangkan dari dulu saya tuh harus rajin sholat apa
rajin puasa segala macam untuk bisa masuk surga. Tapi sempat bertanya gitu bahwa siapa sih yang bisa ngebawa dari kekomaan kita dari dunia yang sebenarnya udah beda tuh antara hidup dan matinya gitu. Tapi pada saat itu ya puji Tuhan, emang Tuhan masih kasih saya hidup, kasih saya kesempatan untuk balik lagi dan terima Tuhan sendiri gitu. Dan perjalanannya setelah saya coba tanya-tanya teman-teman saya yang Kristen gitu, itu gimana, siapa gitu yang bisa bilang bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan dari situ ya saya belajar dan tanya sama teman-teman SMA, teman-teman kuliah saya. Dan dari situ ya sampai dengan saat ini lebih dari 10 tahun ya, itu benar-benar cuma karena kasih karunia Tuhan sih, karena 10 tahun ini benar-benar cuma Tuhan yang jaga dan Tuhan yang arahkan gitu. Waktu itu apa yang kamu lihat? Waktu itu ada sosok burung merpati gitu yang datang ketika saya koma, yang saya ingat sih. Bahwa kamu mau masuk surga atau kamu langsung. Tapi ya kita kan pasti waktu itu saya masih muda banget, sekitar 17 tahun gitu. Jadi ya jelas saya kan masih muda, masa saya udah meninggal gitu ya. Terus ya udah, akhirnya ketika saya masuk surga, saya nggak mau masuk neraka karena rasa saya udah berbuat baik, saya udah rajin sholat, saya udah rajin puasa segala macam. Nah, setelah itu, persisnya kamu terima Yesus masuk Kristen tuh kapan? Persisnya ketika mulai terima Yesus itu saya terima, jadi selama itu nggak tahu bagaimana, tapi ada orang-orang yang tahu-tahu Tuhan hadir nih. Dan saya akhirnya ke gereja, terus entah bagaimana caranya saya bisa melafalkan lagu-lagu Kristen yang saya nggak pernah dengar sebelumnya, dan akhirnya saya di situ kayak nangis gitu, kayak merasakan suatu kasih yang ngelegain gitu saat di gereja gitu sih, Abi. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi tepatnya sekarang ini sudah berapa tahun kamu ikut Yesus Kristus? Sudah sekitar 11 tahun. Udah 11 tahun ya. 11 tahun. Saya tahun ini masuk tahun ke-15 terima Yesus Kristus. Terus bagaimana kamu sampai sebelum itu pernah dengar Pendeta Saifuddin Ibrahim? Iya, pernah. Ya, maksudnya bagaimana? Pernah gimana? Saya kebetulan ada kenal sama Ibu Sarah, waktu itu sempat ngobrol juga dari ada yang gitu. Oke. Nah, setelah itu bagaimana, kan sudah 11 tahun ini terima Yesus Kristus. Terus Bapak Ibu kamu bagaimana reaksinya? Jadi awalnya sih sebenarnya pas awal-awal terima Tuhan itu, mereka kan menganggap aku masih anak kecil ya, karena saat itu kan juga masih 17 tahun gitu ya. Jadi mereka mengupayakan agar aku kembali gitu. Jadi aku dimasukin ke suatu pesantren gitu. Dan di sana ya tiap hari dimandiin air kembang, terus dicelupin di kolam renang tiap tengah malam gitu, dan sampai semua rambut tuh sempet gundul jadi udah ada masa yang mereka mengupayakan segala sesuatu agar aku kembali gitu, sampai akhirnya tapi
udah berjalan beberapa lama, mereka sendiri yang bawa balik lagi ke rumah. Enggak di pesantren lagi. Iya. Nah, dari situ sebenarnya mulai habis balik dari pesantren itu ya, aku sebenarnya ada masa di mana kayak ini bener gak sih jalannya, atau sebenarnya Kamu aku bertanya apakah benar Islam ini gitu maksudnya? apa bener gak sih maksudnya, ketika aku pilih Kristus gitu, sebenarnya yang salah tuh aku atau keluarga aku gitu, kayak aku sempat bertanya karena kayak kenapa sih nggak Tuhan biarin aku lahir di keluarga yang emang udah Kristen gitu. Tapi sempat dari saat itu ada pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya aku ceritakan lingkungan teman-teman aku gitu, bahwa ya sebenarnya ketika Tuhan yang pilih, Tuhan yang datang sendiri gitu kan, itu bukan sesuatu hal yang kebetulan gitu. Sampai ya udah akhirnya di sana juga aku sempat ngumpet-ngumpet aja gitu, datang ke gereja, pendalaman Alkitab. Gereja mana? Hah? Gereja mana? Gereja di sana. Oh, dekat kampus maksudnya? Iya. Berapa bersaudara? Hanya berdua. Adik kamu sudah gede dong sekarang? Udah. Dan bagaimana hubungan kamu dengan adik? Ya, saat kemarin ada pecahnya ini, karena orang tuaku di awal tahun tuh kayak tahu gitu pada akhirnya bahwa oh dia tuh masih Kristen, tapi taunya itu nggak ada yang ngasih tahu, tapi lebih ke mimpi gitu, katanya bahwa oh anaknya tuh masih Kristen gitu, kayak ada kiai gitu yang mimpiin bahwa anaknya tuh masih Kristen sampai sekarang gitu. Dan di situ ya ada mulai pergolakan, aku nggak boleh keluar, sampai pada akhirnya ya aku memutuskan untuk keluar dari rumah aja gitu. Jadi karena situasinya udah aku nggak mau dimasukin pesantren lagi, karena itu terlalu kasih luka hati yang dalam banget gitu, kepahitan yang aku nggak mau ngalamin itu lagi. Lagian sekarang aku ngerasa udah diapain waktu di pesantren itu kok merasa kepahitan? Jadi setiap mau makan itu makanannya nggak ada yang bisa masuk ke badan. Terus kayak aku muntah aja, terus badannya nggak enak gitu. Terus kayak di pesantren mana kok bisa trauma kayak begitu? Aku nggak tahu sih itu pesantrennya di mana, karena pokoknya tahu-tahu aku cuma dibawa aja ke sana, tapi aku nggak ingat dengan itu. Jadi aku ngerasa matanku tuh banyak yang ngapus jujur gitu. Jadi makanya aku nggak ingat dengan detail itu pesantrennya di mana. Tapi yang aku ingat adalah aku dimandiin kembang setiap hari di kolam renang gitu, di tengah malam diguyur pakai air yang sangat dingin, dibotakin juga nggak ada yang bisa Sapulidin bapak gitu. Kamu Pak guru di pesantren itu? Oh, ada juga. Wah, ini sebenarnya bukan pesantren, mungkin itu tempat supaya orang kapok aja. Banyak santri waktu itu di sekitar kamu? Ada. Berapa orang? Banyak. Oh, begitu. Ya, mungkin di daerah-daerah Bogor sih itu kali ya. Saya nggak tahu dan nggak ingat juga sih sebenarnya itu, karena tahu-tahu kan udah dibawa ke sana ya, dan nggak ngeh di perjalanannya gitu. Oh. Sampai dibawa balik lagi ke rumah pun ya saya nggak ingat sih sebenarnya itu pesantrennya di mana. Nah, setelah lama-lama kamu diketahui oleh orang tua dan ternyata dia tetap mengajak kamu masuk Islam lagi, apa yang dipikirkan oleh kamu ketika orang tua mau tetap maksa kamu? Apa kamu nggak kepingin daripada disiksa terus? Kenapa kamu nggak balik Islam lagi? Jadi sebenarnya coba balik Islam itu pasti ada masa di mana kayak aku kayak capek ya kayak gini terus, berjuang sendirian terus gitu. Kan Tuhan janji sebenarnya satu orang bertobat sisi rumahnya diselamatkan ya. Cuman
ada masa-masa di mana kayak aku ngerasa nggak ada miracle sama sekali di sana gitu. Tapi pada akhirnya ketika justru aku mau pergi, mau nggak rajin baca Alkitab, nggak rajin doa sama Tuhan, itu tuh kayak aku ngerasa malah Roh Kudus bilang gitu bahwa setiap janjinya Tuhan itu ada waktunya, bahwa setiap apa yang aku kerjakan sekarang, Tuhan yang lebih tahu kapan waktunya dia mengabulkan semuanya itu. Jadi ketika aku mau balik Islam sebenarnya ada gimana sih ketika kita udah ngerasain damai sejahtera hubungan antara Bapa Sorgawi kita sama kita yang sangat dekat gitu, yang sebelumnya aku nggak pernah rasain sebelumnya gitu. Doa ya, sholat atau apapun itu ya cuman suatu kegiatan yang sehari-hari aja, tapi gimana ketika punya damai sejahtera yang ketika ada Roh Kudus di dalam, apapun yang mau dikerjain tuh kayak ada yang pimpin gitu, dan gimana kita punya hubungan sama Bapak kita sendiri gitu di surga gitu. Gitu sih, Bi. Jadi ya sebenarnya lebih ke rasa ya ada damai sejahtera, ada hubungan yang lebih, karena kan papaku juga bukan yang dekat banget sama aku gitu, karena kan mereka sibuk kerja. Jadi ketika punya rasa damai itu kayak itu lebih penting dibanding hal-hal lainnya sih. Oke. Tapi memang inilah perasaan yang tidak bisa dirasakan oleh saudara Muslim. Ini kan lebih ke spiritual yang orang nggak bisa ngerasain, karena pasti kan mereka juga tanya gitu kayak, emang rasanya kayak gimana? Ya itu nggak bisa dijelasin, tapi rasa yang apapun yang terjadi di depan atau apapun yang lagi terjadi ya Tuhan yang pimpin gitu, dan semuanya pasti akan mendatangkan kebaikan buat kita gitu sih ya. Haleluya. Nah, ini mungkin hal ataupun sudut hati yang tidak dimiliki oleh seorang yang dari sana. Tetapi ketika dia memiliki Yesus Kristus, dan Yesus Kristus itu ada sosok gambar yang bisa diangan-angankan, berbeda dengan lafal Allahu itu siapa, bagaimana. Sedangkan Allah yang seperti saya ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dulu dibayangkan dalam agama kita yang dulu itu, nah sekarang Allah itu adalah Yesus Kristus. Jadi nyata, ada gambarnya, ada fotonya, dia pakai jubah, dia disalib. Nah, disitulah sudut yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain ataupun orang yang tidak mengenal Yesus Kristus. Sama ada ketika saya masuk Kristen dulu, berapa banyak orang, bahkan pimpinan pesantren Az-Zaitun itu mengutus orang untuk merayu saya masuk Islam lagi. Ya enggak, waktu udah banyak sekali. Bahkan anak saya, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, ngajak lagi balik Islam. Ya nggak enak lah. Orang sudah tahu makanannya enak, masa ditinggalin? Sementara kita masih lapar. Kan begitu. Karena semuanya di sana kan masih mudah-mudahan. Iya. Jaminan damai sejahtera itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Nah, waktu saya masuk penjara, saya ditangkap sama polisi, ditahan. Besoknya datang pejabat, merayu saya, masuk Islam lagi. Saya bilang saya nggak bisa jadi orang Islam, saya hanya bisa jadi orang Kristen. Yesus hidup di dalam saya hidup di dalam Yesus Kristus. Jadi itu sangat nyata sekali, walaupun itu hanya dalam perasaan. Nyata sekali rasa damai itu. Ya itu kan promosi kita akan promosi gitu, semacam jual obat gitu. Obat Yesus Kristus, karena Yesus itu sumber obat segala penyakit. Ya Yesus Kristus jawabannya. Apapun jawabannya adalah Yesus. Oke. Kita lanjut sekarang. Ini ada orang di sebelah kamu itu siapa namanya? Coba kenalan dulu.
suaminya Dita sudah menikah setahun. Setahunan lebih ya. Oh, sudah menikah. sudah. Jadi suami istri ini ya. Ya. Pantas aja tadi Pantas aja tadi. tangan dulu. Suami istri. Haleluya. Haleluya. Bagaimana dengan setelah kalian menikah dan bagaimana bisa menikah ceritanya? Sedangkan Dita ini kan orang Islam masuk Kristen, dan bagaimana prosesnya, coba cerita. Jadi sebenarnya ya itu juga semua kayak Tuhan yang arahin gitu, Tuhan yang atur gitu. Bahkan memindahkan itu harus sebenarnya panjang gitu runtutannya, harus pindahin minta surat keterangan RT RW atau awalnya ya ini Tuhan mudahin aja gitu. Jadi aku pindah ke kartu keluarga sendiri, jadi kayak bikin kayak kartu keluarga apa sih namanya, kartu keluarga mandiri, kakak mandiri ya. Oh, kakak mandiri. Nah itu ya udah ya pindahin ke kakak mandiri, terus kita submit syarat-syarat untuk nikah. Dan emang jadi ketemu Nathan ini tuh kayak sebenarnya doa yang Tuhan jawab gitu. Kayak aku selalu berdoa, Tuhan kayaknya capek ya berjuang sendirian gitu, sendirian Kristen gitu. Terus Sementara orang tua sudah meninggalkan, saudara-saudara nggak seperti sendirian gitu. Saudara-saudara pun kan juga nggak ada yang mendukung gitu, dan kayak mereka malah menjauhi dan juga buka hubungan gitu. Maksudnya sebenarnya yang kita mau kan adalah hubungan yang tetap baik-baik aja sebenarnya gitu kan. Kita cuman berbeda Keyakinan saja. tapi kan sebenarnya hubungan Darah daging ini masih buat mereka kan tetap ketika udah memilih artinya ya udah bukan anaknya lagi dan halal. bukan anaknya lagi, darahnya halal, warisan nggak boleh dapat. Jangan ngaku keluarga saya, jangan sebut-sebut nama saya sebagai keluarga. Yesus Kristus bilang jangan pikirkan itu, dan jangan takutkan, jangan pikirkan warisan. Tidak ada orang yang kaya dengan warisan. Tinggalkan semuanya. Sekarang mulai dari kosong. Terus bagaimana? Dari mulai kakak mandiri, dan kami tuh memang jadi ketemu Nathan itu sebenarnya di 2019 ya. Lalu jadi dari awal tuh sebenarnya Nathan udah tahu gitu aku jodohnya kata dia. Jadi emang waktu biasalah kayak pencarian gitu, kayak aku tuh udah menentukan gitu, pokoknya aku mau pendamping hidup tuh yang syaratnya begini. Dan ketika pertama kali ketemu dia, aku ngobrol, aku ngerasa kok kayaknya ada perasaan yang mengatakan kayaknya dia deh. Dan hingga akhirnya ya udah kita saling mulai ngobrol intens, dan dia berbicara soal background keluarganya. Terus terang awalnya sedikit terkejut ya. Jadi dia gak ada terkejut sama sekali sih dibuat aku. Jadi dia tadinya mikirnya juga aku pun dari suku yang sama seperti dia, dan sama-sama Kristen gitu. Cuman ya pada akhirnya ketika dia mau serius gitu ya aku bilang gitu apa adanya bahwa backgroundku itu bukan Kristen gitu, tapi semua keluargaku itu ya Muslim. Nah di situ dia sebenarnya kaget, tapi buatku nggak kaget karena aku sebenarnya ketika mau ngomong, oh keluargaku itu sebenarnya Muslim semua loh, kamu siap emang menjalani rintangan-rintangan yang ada di depan gitu ya. Tapi ternyata responnya dia itu ya udah nanti dijalanin aja berdua ya. Semua kan nanti pasti Tuhan yang tolong, Tuhan yang bantu kalau memang kita berdua itu jodohnya gitu. Jadi dari ngurus kakak mandiri, terus pindahin kartu keluarga ke alamat saudara gitu, saudaranya dia, ya udah terus dari sana dibantu sama gereja untuk ngurus-ngurus. Jadi karena aku lahir barunya di sana dan udah Di gereja itu. Iya, lahir barunya di sana ya.
mereka nggak ada ketakutan gitu. Bahkan kita udah bilang nanti kalau didatengin orang tua gimana gitu. Tapi mereka udah, oh ya udah nggak apa-apa kan, toh kamu gerejanya memang lahir barunya di sini, jadi dia berani gitu untuk menikahkan kami berdua. Dan benar-benar kayak jalannya itu kan kami nikah di pandemi ya, pandemi awal-awal. Dan Oh, ini namanya pasangan corona ya? iya, corona. Dan itu jalannya tuh kayak harusnya susah, harusnya ribet, tapi kayak semua tanda tangan apa dan persyaratan-persyaratan gitu ya Tuhan mudahkan gitu ya, Bi. Untuk nikah semua, dari cari vendor yang tiba-tiba dan cari hotel segala buat tempat nikah, semua kayak ya udah Tuhan pilihin gitu yang bener-bener terbaik. Dan nggak susah sama sekali ya nikahnya, bener-bener Waktu itu orang tua datang nggak? Kamu Iya. kasih tahu nggak orang tua? tahu, tapi kadang nggak mau datang. Oh, emang nggak boleh hadir perkawinan orang kafir. Ya rasakanlah dirimu karena kamu itu murtad. Tapi jangan khawatir, jangan malu, jangan merasa bersalah, jangan merasa berdosa dengan apapun. Adapun orang tua itu hanya lantaran kita boleh hidup. Tetapi memilih Kristus itu adalah sebuah pilihan yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Dan itu hak asasi manusia. Itu sebabnya kita nggak perlu berdosa atau merasa bersalah. Oh, nanti gara-gara begini saya masuk neraka karena dosa sama orang tua. Nggak ada dosa di situ. Karena Yesus menjamin siapa saja yang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan selamat. Nggak ada urusan. Jadi ini sikap mental yang luar biasa, sikap mental yang tidak boleh diganggu gugat. Saya begitu keluar dari rumah pun ya benar-benar kayak hanya bawa diri nih, pakai baju yang di badan aja gitu, nggak bawa apapun gitu. Jadi kayak semuanya ya benar-benar dimulai dari nol gitu. Semuanya benar-benar kayak Tuhan Yesus aja yang cukup gitu. Udah benar-benar Katanya kamu dinolin sama keluarga. Katanya apa rekening, apa gimana ceritanya itu kok bisa? nggak tahu ya. Jadi hari ini saya keluar ya, saya juga nggak mikir bahwa orang tua saya ternyata setega, dan itu kan maksudnya hasil kerja saya sendiri ya, Bi. Tapi tahu-tahu tuh rekening saya besoknya tuh tinggal 90.000 dan udah nggak bisa diambil dong, kan minimal saldo itu kan 100.000 ya. Dan ya udah bener-bener gitu aja ceritanya. Saya juga nggak paham caranya gimana, tapi bener-bener rekeningnya tuh, rekening saya di situ kan sebenarnya tabungan saya sama dia buat nikah ya. Tapi kan pada akhirnya ketika nol segala macam gitu ya bener-bener ya udah tinggal 90.000 juga diambil juga udah nggak bisa gitu. Tapi ya di situ Tuhan kasih ini gitu bahwa oh ya udah nggak apa-apa, kan semua memang artinya ada harga yang harus dibayar kan, Bi. Semua prosesnya itu Yesus bilang begini, bareng siapa yang meninggalkan harta kekayaannya karena aku akan diganti 100 kali lipat. Percaya itu saja. Ini modal mental iman yang luar biasa. Dan Tuhan, ayam kecil kalau cuma 50 juta, kecil itu, kecil, buang semuanya, buang semuanya. Tuhan akan ganti 100 kali lipat. Dan itu sudah saya rasakan, Dita. Saya sudah rasakan itu, Nathan. Bagaimana kehidupan saya dari nol. Dibenci sama keluarga, adik-adik, saudara-saudara, paman, semuanya. Benci semua. Tetapi Tuhan kembalikan. Berlimpah-limpah. Aduh, nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung. Kalau sekarang Pendeta Saifuddin Ibrahim bisa terbang kemana-mana, ke luar negeri, uangnya begini-begini, itu lebih daripada, itu namanya kelimpahannya itu. Itu dari tiket saja loh. Dari tiket pesawat saja udah berapa? Belum lagi yang Tuhan kasih, apa fasilitas yang Tuhan kasih. Itu saya tidak pernah minta-minta. Nah, saya kasih contoh kepada kamu,
percaya kepada Yesus akan diganti 100 kali lipat. Kalau kamu meninggalkan satu rumah ini, berarti diganti 100 rumah nanti. Aduh, tega nih. Gimana kalau orang tua tahu kamu bersaksi sekarang ini dengan suami ini? Gimana? Takut nggak kamu? Ya, saya sih udah nggak pikirin ya, karena mereka sampai sekarang pun juga tidak membuka hubungan gitu, mau ditelepon pakai nomor manapun gitu sama saya, tetap kayak nggak pernah ada yang angkat gitu, mau WhatsApp, mau telepon keluarga saya tuh kayak bener-bener udah ngeblokir nomor semua gitu. Nanti kalau Orang tua kamu dengan pendeta Saifuddin Ibrahim, berani nggak kamu? Oke. Datang ke mertua kamu. Saya nggak takut. Apa takut? Kita datang nanti. Kenapa kamu meninggalkan Tapi kan memang sebenarnya bukan orang tua yang salah gitu. Jadi di masa ketika habis menikah gitu, sebenarnya kan saya juga ada momen pada akhirnya saya terima Kristus ya memang karena saya pilih Kristus gitu, bukan karena orang tuanya jahat atau gimana. Tapi ya memang saya dulu gara-gara terima Yesus akhirnya menimbulkan rasa yang sangat punya kasih gitu. Jadi apapun yang orang tua saya lakuin buat saya itu emang udah jadi jalannya Kristus aja gitu. Jalan yang harus ditempuh. Iya, yang harus dipilih dan ditempuh gitu. Dan ya nggak ada masalah sih gitu. Jadi emang semua kan ada rancangan yang Tuhan lebih tahu dibanding kita sebagai manusia, sebagai anaknya, apa sih yang gimana sih harus diproses dulu. Jadi saya dulu memang nggak terlalu dekat dan kayak ngerasa kok saya orang tua saya jahat, anaknya uangnya benar-benar dinolak, ada akhirnya sampai tapi kami begitu mengasihi keluarga saya gitu, dan kita ngedoain mereka terus gitu untuk Tuhan ingin lembutkan hatinya gitu, untuk ya paling nggak ada hubungan yang karena kan nggak bisa, darah tuh nggak bisa diputus kan, mau apapun hukum. Ya tapi kalau melihat kasih kamu ini, kamu juga orangnya penuh kasih sebenarnya. Hanya karena beda agama itu mungkin yang membuat mereka berpikir ulang. Saya harus anak-anak saya membuat anak saya bilang saya atau seperti anak-anak saya bilang. Tapi sekali lagi jangan khawatir, jangan takut tentang apapun yang kamu minum, apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, semua Tuhan sudah siapkan. Makanya jangan ini, yang penting kasih kepada keluarga itu tetap. Iya. Suatu saat kamu bawa makanan, nggak bawa uang. Saya sempat kayak pas lebaran gitu ya, atau pas mereka ulang tahun, saya sempat kirim kue gitu. Tapi kuenya nggak mau diterima. Jadi akhirnya ya sama driver Gojeknya, ya udah Pak, ambil aja kuenya, nggak apa-apa kalau mereka nggak mau terima. Oh, haleluya. Ini saya senang sekali mendengar cerita kamu ini. Kan mereka nggak buka hubungan ya. Saya pun tetap tahu ulang tahun mereka, karena kan sebenarnya jujur ada momen yang saya homesick gitu, kangen gitu ya sama keluarga saya. Kangen juga sama orang tua ya. Nggak tahu ya, saya juga bingung gitu gimana ceritanya, maksudnya whatever they have done in my life ya udah gitu. Saya begitu mengasihi mereka dan percaya bahwa Tuhan yang akan merestorasi hubungannya gitu dengan caranya Tuhan sendiri. Iya, oke. Tunggu waktunya. Tuhan pasti. Tuhan akan menjawab semuanya itu, Dita. Jadi kalau Nathan dengan hubungan dengan mertua yang model begini, bagaimana pandangan kamu, Nathan? Ya, saya sih di bawah kita mau bersabar gitu, menunggu waktunya Tuhan, karena aku percaya mungkin untuk mereka itu nggak mudah. Jadi ya mari kita berharap Tuhan yang memberikan mujizat kepada ibu, bapak, dan adiknya Dita gitu, dan bisa. Enggak, kamu kenal nggak mereka? Sudah kenal mereka nggak?
kenal, cuma tidak begitu dekat ya, karena Tidak intens ya. tidak intens, Karena mereka karena kan udah langsung nolak udah langsung ngeblok kalau Kristen. Jadi keluarga aku tuh tipikal yang emang kalau udah tahu temennya apanya Kristen ya mereka udah nggak mau ngobrol. Kayak mereka itu Islam banget, sholat kagak belum tentu sok banget gitu. Padahal kita kan nggak tahu. Orang sekali nggak sholat itu sudah terkutuk hidupnya, dosa besar. Gitu. Masuk neraka gara-gara nggak sholat. Nah, di dalam Kristen ini kita tetap mengasihi mereka. Gitu. Jadi ada nggak kamu merasa bersalah menikah dengan Dita karena hubungan seperti ini? Saya sih ngerasa enggak ya, karena bagaimanapun saya percaya Dita adalah perempuan yang memang diciptakan untuk saya. Jadi saya Wah, bahagia sekali Dita kamu ngomong kayak begitu ya. Oh, begitu. Wah, ini kayaknya cinta sejati ini ya. Cinta yang muncul karena saling pengertian dan hati itu klik bersama dengan orang yang sudah dijodohkan, laki dan perempuan yang sudah oke sekali. Saudara-saudara, mungkin saudara yang nonton di rumah ini sudah setengah jam lebih dan hampir 1 jam kita bertemu di dalam channel ini. Baru kali ini Pendeta Saifuddin Ibrahim membuka dialog dengan saudara-saudara semua. Setelah lama saya tidak membuka tanya jawab, dan malam hari ini pasangan ini akan saya pun akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara yang menonton, saudara dari luar negeri, dari manapun Anda berada, dan saya berterima kasih. Lebih-lebih yang Indonesia Timur sekarang ini sudah jam 12. Yang di Papua sudah jam 12, yang di Indonesia bagian tengah sudah jam 11, dan di luar negeri pun kalau yang nonton kita berbeda jam, tapi saya berharap bahwa kita semua menyatu di dalam program Pendeta Saifuddin Ibrahim Indonesia bagi Kristus. Bagaimana kita dengan memberitakan Injil kepada bangsa ini agar mereka sama-sama menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya dengan Injil kita mampu membuat Indonesia yang damai itu dan harmonis hanya dengan memberitakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Tuhan yang memastikan kita berada bersama di dalam satu visi, satu alur, satu frekuensi. Berarti satu frekuensi, berarti denyut jantung kita di dalam Yesus itu sama untuk sama-sama masuk surga. Pasti masuk surga. Ataitul hayatul abadiyah wala tahlikuha ahad wala yahtifu minni. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, yaitu siapa saja yang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Artinya tidak akan masuk neraka selama-lamanya. Itulah yang membuat setiap orang murtadin tetap kokoh di dalam Injil, tetap kokoh di dalam kekristenan, dianiaya, dipukul, dirayu, tidak mempan. Karena Yesus di ayat Yohanes 10 ayat 28 tadi, tidak ada seorang pun yang mengambil mereka dari tanganku. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menipu orang yang sudah terima Yesus Kristus untuk ditukar dengan harta apapun. Nah, ini juga sudah saya wawancarai seorang anak rohani Busara. Dia dianiaya sama keluarganya, dianiaya sama abangnya. Bahkan seperak pun dari harta kekayaan orang tuanya tidak pernah diberikan. Dan bagaimana disusahkan, dianiaya, tangannya
mau dipotong, diiris pakai beling, tapi tetap aja tidak bisa. Dengan siksaan macam apapun, dibunuh sekalipun lebih rela. Rela aku relakan, rela mati sekalipun demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Nah, oke, Pak Rohani Kristen, saya kembalikan kepada saudara untuk memberikan kesempatan kepada penanya untuk dialog dulu malam hari ini tentang iman Kristen. Silakan. Oke. Baik, terima kasih Abi. Juga tadi kita udah dengarkan bersama saudara-saudara ya, kesaksian dari Ibu Dita dan Pak Nathan ya, yang begitu luar biasa. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan kepada keluarga pasangan ini muda ini. Dan untuk saudara-saudara sekalian, mungkin yang ingin bertanya atau ingin berdialog langsung dengan Pendeta Saifuddin maupun dengan pasangan Dita dan Nathan ini, dipersilakan. Saya berikan linknya di kolom chat, bisa bergabung. Juga di layar ya, saya berikan linknya. Jadi bagi saudara-saudara yang ingin berdialog langsung secara interaktif, dipersilakan untuk masuk dan bergabung di link yang sudah saya berikan. Oke, baik, sambil menunggu Abi, jadi tadi luar biasa sekali kesaksian dari Dita dan Nathan. Ada sedikit yang perlu diinin, mungkin dari Dita dan Nathan bisa bergeser sedikit ke kanan duduknya, geser sedikit ke kanan duduknya, dan berbicara juga lebih keras sedikit ya, karena tadi agak terputus sedikit ya. Oke, baik. Terima kasih. Bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bergabung di link StreamYard yang saya berikan. Ya, coba saya sapa dulu. Shalom, shalom dari Pak Nathan dan Bu Dita ya. Shalom. 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 Oke. Terdengar ya suara saya jelas ya, Bapak dan Ibu. Shalom, Pak Nathan dan Bu Dita. Ya. Shalom. Shalom. Agak terputus sedikit ya. Oke, baik. Sambil kita nunggu ya. Baik, saudara-saudara sekalian yang ingin bertanya dan berdialog langsung dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim maupun dengan pasangan dari Dita dan Nathan, dipersilahkan untuk klik ya link yang saya berikan di streamyard.com/SDD-ANU-HX8Q. Dipersilahkan. Kita masih menunggu nih Abi. Mungkin ada yang ingin Abi sampaikan. Ya. Beberapa bulan ini saya belum bisa dialog langsung. Saya hanya menyampaikan khutbah-khutbah ataupun kesaksian perjalanan saya dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan tentu saja berterima kasih kepada saudara semua yang sudah mendukung di dalam perjalanan, baik itu pelayanan yang di SOE, membangun rumah orang-orang yang diserang, yang berusaha dimualafkan oleh saudara-saudara kita. Sudah cukup lumayan apa yang saudara berikan, dan saya berharap bahwa bulan depan saya pergi ke SOE, rumah itu sudah jadi, kemudian juga rumah-rumah murtadin yang dibangun baik di Jakarta ataupun di Bekasi ataupun yang di Tangerang, itu semua karena
hasil dari YouTube. Itu saya bagi-bagikan dan belum bisa apa namanya, itu hanya sebagai pertanggungjawaban dulu dari saya tanpa memerincinya berapa orang yang sudah mengirim dan sebagainya. Mungkin nanti di kesempatan yang lain saya akan membacakan semua yang sudah mengirim dan dananya berapa itu akan dipakai oleh saya sebagai pertanggungjawaban. Kemudian saya berharap bahwa awal-awal bulan ini juga kita akan membaptis beberapa orang, dan sejak saya keluar dari penjara ini saya sudah membaptis lebih dari 100 orang. Murtadin semua itu, murtadin semua, bahkan ada mu'alaf masuk Kristen lagi. Ini yang terakhir baru ini. Kemudian mungkin awal bulan Agustus juga nanti akan dibaptis. Mungkin ada sekitar 20-an orang yang masuk Kristen, dan ada juga mu'alaf masuk Kristen lagi. Nah, ini kabar gembira karena doa dari saudara-saudara. Baik doa, dana, dan apa yang saudara tabur itu akan menghasilkan banyak tuaian. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Dan yang terakhir ini ada di Jakarta Timur dan Bekasi, rumah murtadin baru, dan sudah beberapa orang yang bertobat di situ. Besok pun akan dikumpulkan. Jadi di bawahnya itu ada tempat usaha, tapi di atasnya kita pakai untuk pemuridan dan proses bagaimana orang pindah dari seberang menuju hidup yang kekal, yaitu dalam nama Yesus Kristus. Itu saja mungkin yang saya sampaikan sambil menunggu dialog dari saudara-saudara. Saya kembalikan kepada Pak Mul. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Kita ada kedatangan sudah masuk dari Murtadlah ya. Bisa dibuka mic-nya. Ya, selamat malam, Shalom. Selamat malam. Ya, silakan Pak. Sampaikan, ada yang ingin disampaikan, silakan Pak. Oh iya, ya buat yang baru murtad nih ya, yang baru mengenal Yesus ya. 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 Ya, saya cuma bisa memberikan semangat, jangan putus asa. Apa yang Anda alami, ini juga sedang saya alami. Sedang saya alami. Dan puji Tuhan ya, istri saya mau membuka hatinya. Bahkan dia sekarang sudah bisa mengenal sedikit tentang kasih Tuhan Yesus itu seperti apa, gitu. Jadi saya juga memotivasi supaya jangan didengar omongan-omongan yang tidak sehat, yang memang sekiranya menjauhkan kita gitu dari kita bisa berpikir secara logika. Jangan bohongi diri sendiri. Katakan kalau memang itu baik ya benar itu baik. Kalau memang itu salah ya katakan itu salah. Karena dari situlah kita bisa mengenal individu yang baru yang mengajarkan jauh-jauh berlawanan tentang apa yang diajarkan oleh agama mereka sebelumnya gitu. Ya, semangat, jangan takut. Kita ini zaman modern. Sekarang di zaman sudah serba internet. Ya, saya rasa dari saya cukup sekian lah. Semangat ya.
Ya, Ya, terima terima kasih. kasih. Ya, Terima Pak kasih. Murtad ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga ke Pendeta Saifuddin Ibrahim. Pak Murtadlah ya, saya panggilnya apa nih? Pak Murtad. Karena inisialnya Murtadlah. Pak Betul, M ya. betul. Akunnya Ya, murtad lah. betul, betul. Akunnya Jadi murtad untuk lah. sementara, jadi sementara saya masih belum bisa mengekspos saya juga dulu, karena saya juga masih proses. Kami baru 2 bulan inilah kami baru mau menerima Yesus. Oh. Dan ya sambil menunggu proses pembaptisan, ya kita sementara masih seperti ini dulu, karena mungkin ada beberapa hal yang kami pertimbangkan sekeluarga ini mungkin masih belum saatnya. Tapi apabila memang sudah saatnya, pasti kita akan menyatakan bahwa kita memang mengikut Kristus. Gitu. Amin. Gitu saja, Pak. Wah, terima kasih Pak. Murtadlah. Siap. Majulah, menang. Amin. Oke. Pasti menang Indonesia bagi Kristus. Bawa anakmu, saudaramu, keluargamu, teman-temanmu, tetanggamu, bawa semua masuk dari gelap menuju terang. Amin. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Saya izin dulu mundur. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, Murtadlah. Oke, sambil kita menunggu kembali, dipersilakan untuk yang mau berdialog langsung, dapat klik di link yang sudah saya berikan di layar maupun di kolom chat di streamyard.com/SDDANUHX8Q. Dipersilakan buat teman-teman yang ingin menyampaikan atau berdialog langsung dengan Pendeta Saifuddin maupun dengan pasangan Dita dan Nathan. Baik, Abi masih menunggu. Silakan. Belum ada yang masuk? Belum ada lagi yang masuk. Oke. Sambil menunggu. Apa yang disaksikan oleh pasangan muda ini gambaran dari banyak kasus di seluruh Indonesia, bahkan yang saya baptis, ini dari kota ke kota itu sedang menunggu saya datang untuk saya baptis. Kemarin pelayanan saya dari Semarang, Solo, Jogja, Semarang, itu ada yang terima Yesus dan ada yang saya baptis di Semarang lagi. Kemudian saya kunjungi lagi daerah di mana pesantren saya yang dulu di Indramayu. Itu saya ketemu dengan teman saya ketika saya masih Muslim dan mereka semua menerima baik kedatangan saya. Mereka sadar itu kenapa Saifuddin Ibrahim itu masuk Kristen sebenarnya bukan karena kepingin masuk Kristen saja, bukan. Karena dulu saya itu senang, saya hormat dengan Habib Rizik ketika saya Muslim itu. Tapi begitu Habib Rizik itu lama-lama sampai tahun 2000, sampai tahun 2001, 2000 sampai tahun 2006, Habib Rizik ini tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dalam ucapan, di dalam dakwahnya. Akhirnya saya tambah benci. Dan 2006 saya tinggalkan Islam karena saya benci dengan Habib Rizik. Ya bukan Habib Rizik saja, ya orang-orang setipe, semodel dengan Habib Rizik yang membakar gereja, membenci pendeta, melarang gereja dibangun dan sebagainya. Itu berubah total, saya jadi orang akhirnya dari semula tidak mau masuk Kristen dan akhirnya saya cinta masuk Kristen, kemudian saya pelajari, oh ternyata lebih benar Kristen daripada seluruh ajaran di mana
dahulu saya berada, di mana saya sudah menggantungkan seluruh hidup saya, bahwa saya insya Allah masuk surga, tetapi di dalam Kristen pasti masuk surga. Jadi begitu. Haleluya, puji Tuhan. Baik, Itu sebenarnya. udah ada yang masuk lagi nih Abi dengan Ya. Dwi Haryanto, ya. Oke, monggo. Ya, silakan. Selamat malam. Bapak Shalom. Saifuddin Ibrahim, shalom. Salam, salam. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai Bapak dan saudara-saudara terkasih di dalam room ini, sekarang selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Haleluya. Amin. Saya suka sekali dengan Bapak ini, Bapak Ibrahim. Terima kasih. Berani jujur mengatakan ya Pak. Dahsyat. Iya, Pak. Seperti murid-murid Yesus yang lain. Yang tadinya menyangkal, yang tadinya tidak mau, ya menyangkal Tuhan lah. Yang akhirnya mempertaruhkan nyawanya semua dan mengakui bahwasanya, mempertahankan bahwasanya Yesus Kristus adalah Tuhan. Dahsyat, Amin. Pak. Dahsyat, Bapak, dahsyat. Salut saya Bapak, Pak Muhammad Kece. Luar biasa. Dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyalurkan berkat-berkat kepada saudara-saudara terkasih yang belum mengenalnya, sehingga sekarang antri untuk dibaptis ya Pak. Ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Dwi. Bapak, ini temanya apa Bapak? Tema malam hari ini adalah mendengarkan kesaksian pasangan muda yang dianiaya oleh keluarganya dan akhirnya mereka tambah kuat di dalam Yesus Kristus. Kita hanya ngobrol-ngobrol saja karena sudah beberapa bulan ini nggak ada dialog antara saya dengan saudara-saudara penonton. Baik Bapak. Wah, dianiaya ya Pak, Ibu. Iya. Karena baru mengikuti Kristus atau mohon maaf karena saya baru masuk ini Pak, belum mengikuti. Iya, baru mengikuti Yesus, hidup dalam sembunyi-sembunyi dan akhirnya nggak tahan lagi dan akhirnya mereka berdua menikah dan dinolkan oleh keluarganya, saudara-saudaranya dinolkan. Rekeningnya dihabisin, bahkan asuransi, ya mereka hanya Dita itu hanya tinggalkan rumah dengan pakaian sepotong. Dan saya menasihati jangan dipikirkan itu, nggak ada orang kaya karena warisan, saya bilang gitu. Tetapi sampai sekarang keluarganya tetap menolak mereka. Begitu Pak Dwi. Siap Bapak. Jadi gini, mohon maaf dengan Pak siapa, Pak Saifuddin yang beliau berdua? Bapak Dita dengan Nathan, suami istri. Pak Nathan. Ya. Jadi sering-sering untuk mengikuti channel Bapak Saifuddin, Pak Muhammad Kece, itu bersekutu dalam Kristus, itu menguatkan dan sangat memberkati. Jangan pernah takut. Jadi Yesus itu mati, Pak Nathan. Artinya mati itu beliau turun ke dalam dunia orang mati. Bapak pernah bayangkan nggak dunia orang mati itu sangat gelap. Sangat gelap, yaitu kematian kekal. Karena awal penciptaan adalah kasih, beliau mengasihi semua manusia. Beliau turun, Pak, ke dalam dunia orang mati untuk mengambil semua jiwa. Karena kematian dan maut tidak mampu mengambil dia, Pak. Beliau bangkit, Pak. Beliau sudah tandai orang-orang yang dikasihinya untuk diambil, lalu bangkit. Artinya kebangkitan adalah menyatunya roh dan badan, Pak. Hidup kembali, Pak, menyatunya roh dan badan, itu Kristus. Dan ini bukan dongeng, ini sejarah manusia.
2021 tahun yang lalu terjadi, Pak. 2021 tahun yang lalu. Nah, Bapak, Ibu, Pak Ibrahim Saifuddin, Pak Saifuddin Ibrahim, saya, dan semua yang mendengar, menonton ini, sudah bebas, Pak, dari dosa, Pak. Sudah bebas dari dosa, sudah tidak ada dosa. Masalah paling besar dalam kehidupan manusia hanya satu, dalam hal dosa. Tetapi dalam Kristus kita dimaterai langsung oleh darahnya, Pak. Sehingga kita sudah ditebus lunas, tidak ada dosa lagi. Apalagi kalau bukan sukacita, Pak. Semua manusia, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih di seberang sana, semua itu sudah ditebus. Tapi dia mau nggak membuka pintu untuk Tuhan? Percaya nggak? Kalau tidak percaya, kematian kekal. Itu firman, Pak. Dan beliau lembut hati. Bapak sudah melembutkan hati Bapak, beliau masuk. Jangan pernah takut dalam hal apapun, mau ekonomi, mau masalah apapun, itu masalah kecil, Pak. Masalah yang paling besar adalah cuma satu yang saya sampaikan tadi, dosa, karena itu adalah kematian kekal. Jadi Bapak sekarang sama Ibu tiap hari bersuka cita, memuji Tuhan, seperti Pak Saifuddin, memberitakan kabar sukacita ini kepada siapapun. Jangan pernah takut tidak mendapatkan makanan apa segala macam. Burung terbang, burung tidak menanam, tapi dia diberi makan, Pak, asal keluar dari sarang, kan gitu. Tuhan sudah menyediakan makanannya semua. Jangan pernah takut hari depan, Pak. Jangan berjalan dengan pikiran sendiri. Pikiran kita, apa yang kita harus jalankan, kita ucapkan berdasarkan firman, karena firman itu adalah hidup, Pak. Pak Nathan dan Ibu. Firman itu hidup. Seperti Pak Nathan bicara. Ibu mengenal suara Pak Nathan ketika berbicara. Berarti asalnya dari Pak Nathan. Begitu juga firman. Ketika beliau berfirman, itu asalnya dari siapa? Yaitulah Yesus Kristus. Gitu Pak Nathan, Ibu. Tuhan memberkati, haleluya. Pegangan terus, minta semua sama Tuhan. Jangan pernah takut dengan kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan tidak pernah berhak mendiami tubuh Pak Saifuddin, Bapak, Ibu, keluarga, karena sudah dimaterai dengan darah Kristus. Apa yang beliau punya, pakai semua. Tetap dengan kerendahan hati seperti Yesus merendahkan dirinya sampai di kayu salib. Hidup untuk orang lain. Oke, Pak? Haleluya. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Saifuddin waktu untuk bicaranya, Pak. Nah, haleluya. Ya. Luar biasa saran ataupun spirit yang diberikan oleh Pak Dwi kepada kami kaum Murtadin, dan saya sebagai gembala, saya sebagai pendiri Gereja Murtadin Indonesia, itu bersyukur punya teman sepelayanan, orang-orang yang sudah memberikan hati, perasaan, dana bahkan kepada pertumbuhan Gereja Murtadin di Indonesia. Ini luar biasa. Terima kasih banyak Pak Dwi. Haleluya Pak Saifuddin. Tinggal kalau untuk untuk ini Pak Saifuddin, halo. Ya. Satu hal untuk putra-putri Bapak. Ya. Saya sering ngikutin karena masih belum ini ya. Tinggal beliau membuka putra-putri membuka sedikit hati, Tuhan masuk Pak. Karena Tuhan setiap detik mengetuk pintu semua manusia Pak. Iya. Saya hanya bisa mendoakan karena Bapak sudah diselamatkan, semua keluarga Bapak pasti selamat. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Dwi. Tadi putra saya Saddam Hussein sudah sembuh dari COVID dan sudah kembali ke tempat kerjanya.
Saya Haleluya. doakan dulu, tetap saya doakan, saya tumpang tangan gitu. Mereka Betul, juga Pak. tetap bilang amin, amin, walaupun Betul, Pak. beda keyakinan. Tapi saya berdoa, terus berdoa untuk mereka. Bahkan waktu sakit kemanapun, saya kejar dokter, di mana dokter itu menyuntik Saya lihat itu, Pak. orang-orang yang kena COVID kemarin, saya pergi ke sana. Ada di Sunter, saya kejar ke Sunter. Saya Pokoknya lihat supaya videonya, mereka Pak. tetap diselamatkan. Ini karena kasih Kristus. Kalau saya Betul, Pak. mengikuti kasih model zaman dulu, ini nggak nyambung karena beda keyakinan. Tetapi Yesus mengajarkan kasih yang tanpa nothing tulus. Jadi tanpa sedikit pun yang harus murni kasih itu ternyata Pak Dwi. Siap, Pak. Saya menyaksikan video Bapak waktu nganter Sadam mencari dokter. Ya. Saya mengikuti, Pak. Iya, kebetulan saya mengikuti. Saya percaya, Pak, kalau Tuhan Yesus sudah mematrai, sudah menebus lunas dosa dari kita semua, Pak, termasuk anak-anak Bapak. Amin. Jadi kuasa kegelapan tidak berhak mendiami tubuhnya, Pak. Tidak berhak, Pak. Iya, sakit dan kematian itu adalah buah dari maut kan, Pak. Iya. Itu dari penciptaan awal seperti itu ya. Tapi dalam darah Kristus yang kita sudah dimatrai tidak ada lagi itu, Pak. Haleluya, Pak Saifuddin. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak, Ibu. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dwi Haryanto. Siap. Oke, terima kasih ya. Shalom. Baik, sambil kita menunggu Mbak TE, ini device not connected, jadi diulang lagi. Untuk mute-nya dilepas ya. Jadi berikan untuk akses untuk video dan mic-nya. Ya, gambar dan mic-nya. Karena device not connected, jadi saya nggak bisa masukin untuk Mbak TE ya. Mbak TE. Bisa diulang masuk lagi ya ke link yang tadi yang streamyard.com. Baik, Abi masih menunggu. Kita masih menunggu. Ada lagi yang disampaikan. Oke, kembali lagi ke Dita dan Nathan. Ya. Bagaimana kalau orang tua kalian ini masih terus mengejar kalian, terutama Dita, untuk kembali? Apa tanggapan kamu kalau kamu dipaksa terus untuk masuk kepada agama itu? Udah sering dilakuin ya, sampai pada akhirnya juga kayak memilih hidup sendiri gitu. Tapi ya nggak bisa gitu. Saya juga udah sering bilang bahwa kan susah ya dijelasin rasa damai sejahtera yang saya rasain sama apa yang mereka pikir gitu. Ya nggak bisa sih, maksudnya mau digimanain pun atau apapun yang terjadi ya tetap damai sejahtera dari Kristus itu cukup gitu. Mau ya kan sekarang kita udah pernah ngerasain semua dari nol, semua dari benar-benar urus apa-apa sendiri gitu. Tapi ya buktinya setahun ini Tuhan pelihara gitu. Dengan apa yang kami juga nggak bisa pikirin sebelumnya sebenarnya. Tapi memang itu ini cara Tuhan untuk membuat iman kita makin teguh, makin kompak di dalam Tuhan itu. Memang jalan Tuhan itu tak terselami oleh kita, nggak terselami. Saya ini kalau merasa bahwa memang saya ini sudah disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi orang Kristen dari kecil gitu. Ditempa begini, diatur begini, disekolahkan di Solo, masuk ke dalam sekolah perbandingan agama. Begitu keluar saya harus begini-begini. Oh, baru inilah jalan Tuhan gitu. Jadi Tuhan sengaja bikin begitu. Kamu dibikin nol, bikin susah, dibikin. Itu cara Tuhan. Tak terselami seluruh rancangan Tuhan ini sehingga kamu itu
ya tidak bisa dirayu, diotak-atik lagi. Lah bagaimana orang yang memang sukanya begitu? Iya, ya enggak lah, orang sukanya makan ikan walaupun tenggorokannya penuh tulang sekalipun ya tetap aja makan ikan. Sekali Yesus tetap Yesus kan gitu loh. Jadi pantas saja murid-murid Yesus itu dulu disiksa, tetapi tidak pernah sedikit pun mengeluh. Bahkan Stefanus itu disalib terbalik gitu. Disalib terbalik. Paulus masuk penjara sering kali. Saya baru sekali masuk penjara, saya nggak kapok, nggak ada urusan. Sampai undang-undang penistaan agama ini tidak boleh dipakai lagi di Indonesia, karena undang-undang ini hanya dipakai untuk menangkap minoritas. Yang minoritas saja yang ditangkap. Seperti si Abdul Somad yang menghina, atau Yahya Woloni yang menghina bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Bukan palsu, Alkitab ini bohong, nggak ditangkap. Inilah yang menyebabkan saya, walaupun masuk penjara sekalipun, ya jangan sampai kekristenan ini dipakai mainan mereka. Dan saya tetap berada di dalam pembela penginjilan di Indonesia. Jadi kesaksian kamu malam hari ini nih didengar oleh orang di seluruh Indonesia, bagaimana sikap seorang yang baru murtad, pindah dari Islam masuk Kristen, dirayu tidak tergoda. Gitu. Haleluya, saudara-saudara, masih ada mungkin kita sudah 1 jam 12 menit sudah live. Saya berharap bahwa saudara-saudara yang ada di Nias, yang ada di Mentawai, yang ada di Aceh, yang ada juga di Bima, di NTT, yang sudah saya kunjungi, ataupun saudara-saudara saya yang keluarga dari Bima, yang mendengarkan live Saifuddin Ibrahim, jangan panas hati, tapi dengarkan dengan hati yang dingin, dengan otak yang cerdas. Apa yang saya katakan ini bukan sesuatu yang menistakan ataupun menghina. Dengarkan baik-baik dengan hati yang tenang. Apakah benar ada nabi di dalam Alkitab yang nyuruh sholat 5 waktu? Nggak ada. Apakah ada nabi di dalam Alkitab yang nyuruh mutar-mutar batu hitam 7 kali? Nggak ada. Apakah ada nabi di dalam Alkitab yang menyuruh pengikutnya lempar setan pakai batu? Nggak ada. Tentu saja setan nggak bisa dilempar dengan batu. Giliran setan dilempar dengan batu, gereja lempar pakai bom. Itu kekeliruan pemahaman yang fatal di dalam hidup berbangsa setanah air, hidup toleransi sesama umat manusia. Yesus mengajarkan, kalau kamu ingin diperbuat seperti apa yang perlakukanlah orang itu seperti apa yang kamu lakukan. Apa yang orang ingin lakukan kepadamu, lakukan itu kepada orang lain. Kalau kamu mau dihormati orang, hormati dulu orang lain. Jangan mengejek, jangan menghina, jangan gini-giniin teman, jangan sikut-sikut, jangan cubit-cubit. Dicubit-cubit orang, ya sakit, semut diinjak aja marah. Bagaimana sesama manusia? Nah, inilah ajaran yang luar biasa dari Yesus Kristus. Ajaran yang luar biasa. Kalau kamu mau diperlakukan curang, curangin orang lain. Tapi kalau kamu mau hidup jujur, berbuat jujur sesama manusia, nanti akan kembali berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Itu adalah hukum tabur tuai yang sudah diomongkan oleh firman Tuhan dari awal, dari dulu.
Nah, inilah yang hebat dari ajaran kekristenan. Inilah yang hebat dari seluruh ajaran Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Rohani Kristen, apakah masih ada yang bertanya lagi? Sebentar ya. Ada Freddy ya. Kita panggil ya dengan Pak Freddy. Selamat malam, Shalom Pak Freddy. Shalom alaihim. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak Pendeta Abi Saifuddin. Siap. Saya sangat tertarik dengan pemberitaan Bapak. Bapak saya dulu juga murtadin, Pak. Tapi dia sudah meninggal. Tapi sampai meninggal namanya tetap Muhammad, Pak, nggak berubah. Terakhir jabatannya adalah Kepala Pendidikan Persekolahan Gereja di Minahasa. Jadi kami memang lahir dari keluarga Kristen, walaupun bapak saya memang murtadin setelah dia pindah dari Makassar. Riwayatnya dia tuh menyingkir karena kahar musakar. Mungkin bapak pernah dengar ya. Kahar musakar kan gerombolan tuh membunuh orang sana. Kemudian bapak saya menyingkir, menyingkir ke Sulawesi Utara, sekolah, masuk Kristen dan ketemu ibu saya dan menikah. Jadi kami dilahirkan jadi 4 orang putra, cuma adik saya satu meninggal. Jadi kami tinggal bertiga. Kami kira sekarang ini nampaknya sudah zaman-zaman akhir ya Pak Pendeta ya. Zaman akhir itu ditandai dengan semakin banyak orang bertobat kepada Yesus dan semakin banyak orang yang mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kami gembira, saya kira Pak Abi Saifuddin ini jangan kendor Pak, walaupun mungkin kita diancam macam-macam. Ya negara kita negara Pancasila, tapi secara teori sejak 98 Pancasila sudah hilang kekuatannya karena ditunggangi oleh para kadrun dari Arab sana. Sementara pemimpin kita Pak Jokowi akan berupaya untuk mengembalikan kekuatan Pancasila, tapi nampaknya banyak tantangan. Nah, saya mohon teman-teman murtadin untuk tidak kendor dan selalu menyuarakan kebenaran, Pak, bukan pembenaran. Memang inilah tantangan yang kita hadapi. Sekali lagi terima kasih untuk Abi sudah menerima chatting saya malam ini. Semoga Tuhan memberkati dalam setiap tugas dan kerja dimanapun Abi berada. Shalom, terima kasih. Haleluya, terima kasih Bapak, luar biasa. Saya dan para teman murtadin akan tetap menjadi pengawal, bahkan benteng Pancasila, benteng Injil. Saya menyerahkan hidup saya di dalam kasih Kristus untuk menjadi pemberita Injil. Jadi kalau ada orang yang disebut, kalau ada kata NKRI harga mati, hanya orang Kristen yang bisa merasakan itu. Tetapi orang, misalnya agama saya yang dulu, kalau dikatakan NKRI harga mati, itu akan dihina dan diejek. Orang yang mengatakan itu berarti musyrik. Orang yang mengatakan NKRI harga mati itu telah menjadikan Pancasila sebagai berhala, menjadikan Pancasila sebagai patung, menjadikan Garuda Pancasila sebagai Tuhan yang baru. Dan itu nggak boleh. Itu namanya tidak tauhid.
Tauhid itu adalah mengesahkan Allah, hanya Allah satu-satunya. Sementara hidup bernegara di dalam Pancasila ini tidak dikenal oleh mereka. Itulah sebabnya saya melihat bahwa apa yang diperjuangkan oleh pemerintah Jokowi ini dengan membangun bagaimana agar Pancasila ini bisa dihormati oleh saudara-saudara kita, ini adalah pekerjaan yang berat. Tetapi saya berjanji bahwa teman-teman murtadin ini jangan salah melangkah dan salah memahami tentang siapakah Yesus dan apa Pancasila itu. Pancasila itu adalah hidup bernegara seperti apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, memperlihatkan gambar koin yang satu, yang untuk kaisar kembalikan kepada kaisar, kepada Tuhan kembalikan kepada Tuhan. Jadi itu yang diajarkan oleh Yesus Kristus, bahwa menghormati Pancasila itu sama dengan menghormati pemerintah itu adalah menghormati Tuhan, karena pemerintah yang mengangkat adalah Tuhan. Dan ini tidak akan sampai ke otak saudara kita yang di sono. Oleh karena itu, terima kasih atas sarannya. Saya bertanggung jawab kepada saudara-saudara murtadin yang ada di seluruh Indonesia untuk mencintai NKRI ini sebagai wadah kita untuk membangun Indonesia yang maju di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak. Amin. Boleh saran terakhir Pak Abi? Iya, Saran boleh. terakhir. Saya dengar minggu lalu ada beberapa rekan-rekan kita akan membentuk suatu aliansi yang namanya Aliansi Keadilan dan Kebenaran. Tujuannya adalah barangkali supaya walaupun kita kaum Kristen ini sering dipersekusi dan sebagainya, saya dengar itu suatu sarana untuk mereka akan berbicara di DPR supaya undang-undang penistaan agama dihilangkan, karena itu kan kenyataannya hanya untuk kaum minoritas. Kaum mayoritas tidak pernah bisa kena dengan hukum itu. Saya juga nggak tahu kenapa. Nah, saya kira saya juga mendukung itu. Yang kedua, saya boleh saran, karena kita kan hidup di negara hukum. Kalau sudah berkembang, kaum murtadin sudah banyak, sudah semakin eksis, sebaiknya mungkin kita mempunyai semacam penasehat hukum, Abi, supaya jangan gampang dipersekusi. Jadi kita ya semut aja kalau diinjak pasti ngamuk ya, Abi. Tapi kalau ya jadi ya bukan kita saya bilang kita jangan pasrah, bukan demikian, tapi kita berada di negara hukum yang mungkin kita perlu punya hak-hak hukum. Ya, kita punya hak-hak hukum, kita punya hak asasi manusia. Jangan sampai selalu dipersekusi, padahal itu kan sebenarnya hak asasi. Seperti misalnya rekan-rekan kita yang dipersekusi karena menjadi murtad, itu kan sebenarnya hak asasi. Itu bukan itu adalah hak asasi, dan itu adalah karena mendapatkan kebenaran, bukan karena hal-hal yang lain, saya kira ya. Jadi saran saya yang terakhir, Abi, mohon barangkali dipertimbangkan. Jadi yang pertama kemarin ada beberapa rekan kita yang akan membangun suatu aliansi supaya bisa bicara di DPR. Salah satu tujuannya adalah undang-undang penistaan agama itu untuk ditinjau kembali. Kemudian yang kedua, kita kaum Kristiani, terlebih kaum murtadin ini sebaiknya mungkin punya semacam lembaga penasihat hukum supaya kita jangan selalu gampang dipersekusi atau ditindas. Demikian Abi saran saya. Terima kasih. Salam, selamat berjuang. Haleluya. Saya tanggapi dulu poin yang pertama, bahwa bagaimana agar undang-undang penistaan agama ini dihapuskan di ini
Yang membuat undang-undang penistaan agama itu adalah anggota DPR RI sendiri yang menyetujui sejak zaman, dan undang-undang dari zaman Belanda itu diperbaharui ada 3 kali atau 4 kali diperbaharui, sehingga muncullah undang-undang penistaan agama itu. Bagaimanapun mayoritas tidak akan rela agar undang-undang ini dihapuskan. Pakistan, Afghanistan, kemudian negara-negara Muslim yang ada di sekitar India itu tetap memakai undang-undang penistaan agama ini, gitu. Tetap memakai, dan DPR Indonesia nggak mungkin menyetujui undang-undang ini dihapuskan, walaupun memang itu adalah undang-undang yang dipakai untuk menangkap orang minoritas, gitu, dan hanya orang minoritas yang ketangkap. Seperti saya mengatakan bahwa Saifuddin Ibrahim itu adalah korban dari undang-undang penistaan agama. Hanya saya ngomong setelah saya keluar dari penjara, undang-undang ini adalah undang-undang paling aneh di dunia. Kenapa? Undang-undangnya diberlakukan di tengah mayoritas pengikut agama, di mana agama itu adalah agama yang menistakan agama lain. Itulah agama Islam. Agama Islam itu menistakan agama lain, bukan sekedar menista, mengkriminalisasi orang yang beragama lain. Itu sebabnya orang tuanya Dita benci karena dia masuk Kristen, dan ayat-ayat dan hadis-hadis itu boleh membunuh orang Yahudi dan orang Kristen. Ada hadis Nabi, man badala dinahu faqtuluh, barang siapa yang menukar agamanya bunuh. Jadi Dita ini boleh dibunuh, Pak. Jadi undang-undang penistaan agama itu diberlakukan di tengah agama yang menistakan agama lain. Nah, sekarang ini kita hanya berdoa, Saifuddin Ibrahim hanya ngomong seperti itu, ditampilkan di televisi, ditampilkan. Saya berani debat sama siapapun ahli hukum ini. Saya nggak takut. Kalau ada yang berada seperti aliansi untuk memberlakukan supaya undang-undang penistaan agama ini supaya dihapuskan, ya monggo, terserah. Tetapi Yesus Kristus tidak melakukan perjuangan semacam itu. Dia hanya melakukan perjuangan bagaimana membereskan orang supaya pindah dari otak kotor menjadi otak yang bersih, hati yang gelap menjadi hati yang terang, dan Yesus Kristus adalah terang manusia. Nah, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak berdasarkan seperti itu. Itu yang saya baca, itu yang saya pahami. Artinya kalau kita mau melakukan undang-undang, melakukan sebuah aliansi untuk menghadang undang-undang penistaan agama ini, monggo, terserah. Tetapi saya tetap melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tetap ngomong. Nah, sekarang ini ada kesempatan. Ada saluran, ada channel, ada frekuensi di mana saya harus menyuarakan suara Yesus Kristus. Itu ya usulan yang pertama yang saya tanggapi. Yang kedua adalah bagaimana supaya orang Kristen tidak dipersekusi. Ada semacam pakar hukum, ahli hukum, dan sebagainya. Saya juga setuju itu. Tetapi bagi saya tetap mengikuti cara Yesus. Saya tetap ngomong, lu mau tangkap lagi Saifuddin Ibrahim, tidak ada masalah. Saya akan bertanggung jawab setiap apa yang saya omongkan, setiap apa yang saya ucapkan, sama ketika saya ditangkap. Saya tidak melawan, dan saya masuk penjara oleh orang-orang tertentu yang tidak suka dengan pendeta Saifuddin Ibrahim berkuar-kuar, khutbah di mana-mana, enggak masalah, ditangkap pun oke. Tapi ingat, siapapun yang menangkap saya serahkan kepada Yesus Kristus. Hidup hanya sekali, dan saya tetap akan berjuang untuk memberitakan nama Yesus Kristus sebagai jalan keluar. Yesus Kristus
sebagai pemulih. Yesus Kristus adalah jawaban dari seluruh hidup umat manusia yang sekarang berada di dalam pandemi COVID sekalipun. Jadi begitu Bapak, saya senang dengan usulan Bapak, tetapi saya tetap berjuang seperti yang Bapak lihat hari ini. Terima kasih banyak. Haleluya. Haleluya. Selamat berjuang. Terima kasih. Amin. Ya, baik. Terima kasih Pak Freddy sudah bergabung ya. Baik, untuk yang masih ingin bertanya dipersilahkan, mau berdiskusi dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim ataupun dengan pasangan Dian dan Nathan, dipersilahkan untuk bergabung di link streamyard.com/SDD-ANUHX8Q. Kita masih ada waktu sedikit ya. Ada yang ingin disampaikan lagi, Abi? Ya, saya berterima kasih kepada semuanya, kepada Rohani Kristen, pasangan muda yang sudah bersaksi bagi nama Yesus Kristus. Apa yang sekarang saya ucapkan, apa yang saya dengungkan, firman yang saya sampaikan, itu akan berakibat luas di masa yang akan datang. Mungkin sekarang belum terasa manfaatnya, belum terasa apa imbas, apa umpan balik dari setiap penyampaian saya dan dari setiap tamu-tamu di channel Saifuddin Ibrahim yang bersaksi. Nanti 10-20 tahun yang akan datang, bahkan 100 tahun yang akan datang, itu apa yang saya sampaikan ini semuanya akan terbukti dan akan terungkap semua. Ketika Indonesia ini sudah semuanya sudah percaya dengan Isa Al-Masih, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tambahan saya dalam kesempatan ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mendoakan Saifuddin Ibrahim dan semua orang yang bersama di dalam channel ini. Saya kembalikan kepada Rohani Kristen. Oke, baik. Waktu sudah 1 jam 32 menit. Kalau masih ada, dipersilahkan. Saya tunggu sebentar. Mungkin apabila tidak ada, kita akan tutup dulu, Abi ya, sampai di sini. Ya. Tapi sebelumnya mungkin dari pasangan Nathan dan Dita mungkin akan menyampaikan pesan sebagai penutup. Dan bisa memberikan kekuatan juga bagi yang merasakan sama menjadi murtadin, itu bagaimana menjadi kuat di dalam Kristus. Silakan untuk dimulai dari Nathan maupun dari Dita. Silakan. Mungkin semua orang yang sedang berjuang di Kristen, teruslah berdoa, pimpinan Roh Kudus gitu, bahwa apapun yang lagi terjadi di hidup kita, biar Tuhan aja yang selalu jadi senternya, Tuhan aja yang terpimpin. Apapun yang terjadi ya memang harusnya terjadi gitu, karena kan Tuhan yang lebih tahu ya apa yang terbuat hidup kita. Jadi kalau lagi Tuhan proses ya sabar, minta kekuatan daripada Tuhan aja setiap hari, dan Tuhan pasti akan selalu kasih kekuatan baru, karena Tuhan sakit bahwa akan hari ini itu hanya untuk hari ini saja gitu. Jadi jangan pernah dalam takut, terus Tuhan datang kedua kalinya sih, tetap setia sama Tuhan. Haleluya, luar biasa saudara-saudara. Iya. Oke. Terima kasih. Mungkin pesan penutup Abi bisa disampaikan sebelum kita akhiri diskusi malam hari ini dan kesaksian dari Dita dan Nathan. Silakan Abi. Saudara-saudara, ini bukti bahwa Indonesia ini makin dilawat oleh Tuhan, dan saya menemukan banyak sekali orang-orang Muslim yang sudah terima Yesus Kristus gara-gara YouTube, gara-gara
grup WA, gara-gara apa saja ini semakin banyak orang percaya kepada Yesus Kristus. Dan saudara-saudara, kalau Anda sudah percaya kepada Yesus Kristus, jangan takut, jangan khawatir dengan apapun. Dan kalau Anda mau ikut Yesus Kristus, itu silakan hubungi nomor yang di bawah ini, yang selalu tampil, itu sekretaris saya untuk melakukan kegiatan agar saudara mau dibaptis, mau menikah sekalipun. Saya siapkan semuanya, gitu, supaya tidak mempersulit keluarga Anda atau kamu sendiri. Saya bisa menikahkan saudara semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan sekali menikah, itu tetap selamanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Kita tutup dulu sampai di sini diskusi malam hari ini dan juga kesaksian yang sudah disampaikan dari Dita dan Nathan. Terima kasih atas kesediaan waktunya sudah bisa tampil di channel Saifuddin pada malam hari ini. Dan juga terima kasih buat rekan-rekan semua, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sudah mendengarkan, mengikuti acara channel dari channel Saifuddin Ibrahim malam hari ini. Kiranya apa yang boleh disampaikan tadi oleh Abi boleh menjadi kekuatan dan penyemangat buat kita semua yang mendengarkan. Atas nama Saifuddin Ibrahim, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.